Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Abi. Apa kabar semuanya? Masih sehat selalu di bulan ini. Materi yang akan kita pelajari adalah materi pendidikan agama Islam. Nah, untuk sebelum kita memasuki pelajaran agama, seperti biasa, marilah kita berdoa sejenak agar bisa dapat pemahaman lebih dalam tentang materi agama Islam. Oke, doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba wa bi islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan shalihan. Amin. Oke, doa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa bacanya? Sholat. Iya, betul sekali. Pasti di benak pikiran kalian semua pasti sudah tahu apa sih sholat itu? Ya, sholat itu adalah ibadah. Nah, ibadah yang bagaimana? Ayo, pasti semua ada yang bisa melaksanakan semuanya, ya. Oke, Habib ingin mau tahu apa-apa aja sih ibadah sholat ini? Ya, apa itu? Subuh. Iya, benar sekali. Subuh. Apa lagi? Zuhur. Iya. Zuhur. Zuhur. Apa lagi? Asar. Asar. Apa lagi? Maghrib. Ada lagi? Iya. Bisa. Nah, sholat ini adalah sehari semalam 5 waktu. Hukumnya wajib untuk kita laksanakan bagi kita. Nah, bagaimana sih yang orang yang tidak wajib? Nah, ada tuh syarat-syaratnya, syarat sah dan syarat wajib. Apa itu syarat sah? Seperti contohnya Islam. Apalagi Baligh. Apalagi berakal. Nah, berakal ini itu yang sehat akalnya. Jadi orang gila itu tidak wajib melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Orang akalnya tidak normal. Nah, syarat apa lagi? Syarat sah. Syarat sah itu ada yang namanya suci dari hadis besar dan kecil. Artinya apa? Suhu berwudu. Nah, ketika sholat kita dianjurkan untuk berwudu. Nah, dalam era ini berbanyaklah, sering-seringlah sholat, sering-seringlah berwudu. Karena kenapa? Akibat wabah virus corona ini, kita harus bisa banyak mendekatkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Di dalam ajaran Islam kita sudah diajarkan hidup bersih. Ketika kita sholat, sebelum sholat kita harus wudu. Supaya apa? Kita bersih. Allah tidak akan suka, Allah tidak mau menerima ibadah orang-orang yang kotor. Berarti dianjurkan, diwajibkan kita harus berwudu. Nah, karena itu anak-anak, marilah ya, saya mengajak, jagalah kebersihan atau jagalah wudu. Di dalam wudu itu akan ada cuci tangan, cuci muka, dan segala-segalanya. Nah, disitulah kita akan terhindar dari semua wabah penyakit. Jangankan virus corona, virus apa pun akan terjadi kena sama kita. Insya Allah, kalau kita yakin ya, insya Allah kita harus yakin bahwasanya ajaran kita itu benar. Nah, ini ada 5 sholat, 5 waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh itu ada berapa rakaat? 2. Iya. Zuhur ada berapa? 4. Asar ada berapa? 4. Maghrib ada berapa?
Iya, 3. Isa ada berapa? 4. Nah, jadi anak-anak, kalau ditanya sama orang, misalnya jumlah rakaat sholat zuhur berapa? Jadi kalian sudah tahu. Tidak perlu lagi bertanya sholat zuhur berapa ya? Karena kenapa? Kalian harus tahu. Kita wajib tahu, ya. Walaupun kita masih kecil. Nah, itu udah diajarkan. Nah, baik anak-anak. Habis dikit ada tampilan video. Gerakan sholat yang pertama yaitu berdiri tegak menghadap kiblat dan membaca niat. Kemudian takbir sambil membaca Allahu Akbar. Lalu bersedekap membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek dalam Al-Quran lainnya. Ruku sambil membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. I'tidal bangun dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah, lalu berdoa membaca Rabbana lakal hamdu. Sujud dengan membaca Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Duduk di antara 2 sujud dan membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi membaca Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Tahiyat awal dan kemudian tahiyat akhir. Perhatikan cara duduk dan jari telunjuknya. Diakhiri mengucap salam dengan tengok kanan dan tengok kiri. Nah, setelah penjelasan tadi tersebut, anak-anak yang ada yang belum paham tentang ibadah sholat, ya boleh dipertanyakan di WA Abi, maka Abi akan langsung membalasnya. Assalamualaikum Bi. Nama saya Fiza, saya dari kelas 32. Saya mau menanyakan 2 pertanyaan. 1. Bagaimana jika Fiza meninggalkan sholat? B. Yang kedua, selain sholat subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya, ada sholat apa lagi Bi? Mohon jawabannya ya Bi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anak Abi yang bernama Fiza kelas 32 telah bertanya ya seputar penjelasan yang Abi terangkan tadi. Oke, pertanyaannya bagaimana Bi kalau Fiza meninggalkan sholat? Pasti jelas yang meninggalkan sholat itu adalah dosa besar, karena pekerjaan sholat itu adalah kewajiban bagi umat Islam. Nah, bagi Fiza, itu masih belum. Yang berdosa itu siapa? Orang tuanya. Karena kenapa? Ada dalam hadis yang meriwayatkan bahwasanya, yang berisi bahwasanya anak yang 7 tahun ajarkanlah dia sholat sampai ketika dia umur 10 tahun, maka ketika dia tidak sholat cambuklah. Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwasanya ketika anak belum sampai umur 10 tahun itu sholatnya, kalau dia tidak sholat yang menanggung siapa? Orang tua. Nah, jadi kita ya Fiza jangan meninggalkan sholat, karena kenapa? Yang berdosa siapa? Orang tua. Nah, kenapa? Orang tua bertanggung jawab besar di sini. Oke, yang pertanyaan yang kedua adalah selain sholat subuh, zuhur dan asar, maghrib dan isya, sholat apa lagi yang harus dikerjakan? Wah, banyak sholatnya. Ada sholat sunnah yaitu sholat duha, sholat tahajud,
ada juga sholat ba'da zuhur, qabla zuhur juga ada, setelah zuhur atau sebelum zuhur. Nah, dan ada lagi sholat yang setahun sekali dilakukan atau setahun 2 kali, sholat Idul Fitri, ya. Apalagi sholat Idul Adha yang seminggu sekali, sholat Jumat. Nah, sampai disitulah Abi bisa menjawab. Kalau ada pertanyaan anak-anak Abi yang masih kurang paham, silakan ditanya kepada Abi. Mungkin dari perwakilan dari Fiza, semua mewakili, semua sudah bisa memahami tentang materi ibadah sholat. Nah, di sini Abi akan memberikan tugas kalian di rumah, ya, hanya sedikit, ya, nggak banyak. Ambil buku kalian dan pulpen kalian, tulis dan dengarkan dan catat. 1. Tuliskan syarat-syarat sholat. Sudah? Oke. 2. Tuliskan rukun-rukun sholat. Nah, yang terakhir, tuliskan bunyi bacaan niat sholat 5 waktu. Oke, sampai di situ bisa dipahami semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.